kita tadi habis muter-muter, kita udah muter-muter farmnya Mbah Lurah Farm ya. Istimewa banget, itu pengalaman seru ya. Iya, Muter dari benar. sini sampai sana ketemunya indukan semua, sampai ada salah satu pejantan. Salah satu pejantan yang Dengan PD-nya aku bilang siap dikawinin sama Elang. Ternyata jantan. Ternyata jantan. Karena saking banyaknya indukan di sini aku udah kehilangan hitungan. Ya Om ya. sampai tadi yang nggak sengaja kan? Enggak. Sebelahnya ternyata ada yang Aslinya Perin ini udah ngidam kawin. Oh. Jadi masa jantan mau dikawinkan. Bicara apa? Gak usah sok guya-guyu, mari nangis, gak usah sok guya-guyu. ngomongnya acting. Padahal sih enggak. Sebelum aku ngobrol-ngobrol sama Mbak Lura, aku mau tanya Pak Pro dulu. Pak Pro, tadi kita sudah persiapan dari kandang. Ya. Ya, kita siap-siap. Tadi malam mandiin Elang Seta, seger Malam, banget. tadi pagi. Oh, tadi pagi ya? Tadi pagi. Tadi pagi, kayak aku ngeliatnya sampai nggak mau ganggu loh, kayak terus ya, kamu Sambil- sehat-sehat ya, kayak gitu. Kayak menghayati ya. Nggak bisa diajak guyon. Dan tadi pagi kita udah siap-siap, sampai sini kita berangkat kurang lebih siang tadi, terus di jalan akhirnya sampai sini. Tadi di jalan mikirin apa Pak? Pak Prot di jalan. Gak harus tahu. Iya, Santai, Pak. Sampai tadi gini, pengalamannya gimana nih sampai Ya. akhirnya? Apa Fer ya ini kayaknya ya udah seperti ini aja lah Fer. Seperti ini tuh yang gimana Pak? Jangan nangis lagi. Kayaknya mau nangis lagi. Seperti ini gimana? Sedih atau bangga atau senang atau marem atau aduh. Seneng sih, seneng aja Fer. Karena di sini kan sama aja. Jadi dulu aku juga di sini, jadi sekarang Langseta di sini sama aja, nggak ada bedanya menurut saya. Kayaknya yakin aja ya, tenang gitu ya di Iya. meskipun di sini ya. Nah, Merasa kehilangan nggak Pak? Selama 6 bulan merawat. Selama gitu ini kan. sebagai bapak Sekarang dan ya. Elang Seta. di sini di tempatnya Mbak Lurah. kalau merasa kehilangan, ya tapi kan kehilangan ini kan masih bisa dilihat, masih bisa dipantau lagi ya? Karena nggak jauh. Nggak Sini aja kan sama aja kalau di sini menurut saya. Kehilangan sih, iya kehilangan, tapi kan di tempat ini kan kalau menurut saya sih nggak ada bedanya sama yang di sana gitu. Jadi nggak sedih ya? Ya Nggak sedih lah. Bedanya hanya tidak bisa memandang setiap saat ya. ya, Tapi tetap bisa memiliki. Justru dengan adanya Elang Seta pindah ke sini, mungkin dari pihak MD Farm akan lebih sering bersilaturahmi. Iya, Bang. Iya, iya, terima kasih. Iya, iya. Jadi salah satu penambah media silaturahmi antara MD Farm dan Mbah Lurah Farm untuk jadi semakin sering berinteraksi dan pasti kepingin tahu perkembangannya Elang Seta. Iya. Akan selalu menarik, setiap harinya ditunggu kabarnya. Dengan indukan yang Yang banyak banget ya. Tetap berkesan loh kita di induknya itu ada berapa itu. Iya. Baru lihat. Iya ya. Sekarang aku mau tanya lagi ke Mbak Lurah sama Bu Lurah. Elang Seta akhirnya datang ke sini. Iya, Mbak. Sudah diterima, sudah kita berangkatkan dari sana ke sini dengan tadi itu, dan kita sudah tanya tadi kenapa bisa yakin. Boleh cerita nggak waktu itu gimana sih? Apakah memang dari awal sudah kepingin Elang Seta dari awal, sudah target atau sudah gimana atau Ini tidak direncanakan. Sebetulnya nggak ada rencana ya. Nggak ada, direncanakan ya, tidak berarti? ada. Sama Mbak Lurah itu nggak ada rencana. Jadi Ini- memang negosiasinya itu sangat singkat, padat dan jelas. Sangat-sangat breaking news, nggak ada Mungkin kabar Mbak Lurah apa-apa. yang lebih Monggo bisa Mbak Lurah menjelaskan. ceritakan itu Iya. kronologinya gimana ya? Kalau ngomongin Elang Seta bisa datang di kandangnya Mbah Lurah itu ceritanya jangan sangat singkat, Mbak. Betul apa yang disampaikan sama Mas MD tadi. Jadi saya itu kan bikin status, terus sama Mas MD itu dikomentarin. Terus saya bilang ngobrol lama, terus akhirnya saya bilang, Mas Brot, itu bahasa sapaan, bahasa keakraban. Elang Seta tak bawai ke kandangku ya, tak buat pejantan. Apa wis istilahnya bahasanya sudah mantep gitu, mantep. Nah, saya bilang gitu mantep. Saya pulang dari kantor ngobrol-ngobrol sama istri, terus akhirnya saya telepon sama Mas MD,
terus besok ketemuan di tempatnya Pak Udi. Jadi spontan langsung di situ langsung. Bentar. Itu waktu komen itu kapan? Komennya kalau nggak 1 salah atau 2 hari sebelum. iya. Iya. 2 hari sebelumnya. Belum ada seminggu ya? Kalau ada. Oh, cepet Ini banget. kan terlalu Aku singkat. masih siap-siap buat cerita panjang. Udah selesai itu. Jadi ndak dari awal ndak. Pas waktu saya mau ngambil gelung emas ini kan mampir tempatnya Pak Brot, tempatnya Pak Udi, saya mampir, saya ndak ada pandangan, ndak istilahnya arahnya ke situ, ndak Enggak biasa. Elah saya tak tahu kenal gitu ya. Tahu. Terus akhirnya pas waktu saya bikin status sama Mas MD itu di komentarin, ngobrol-ngobrol, akhirnya langsung deal itu, langsung ketemuan di tempatnya Pak Brot udah. Jadi ndak ada pikiran rencana, ndak ada. Tahu. Ini nggak ada cerita yang lebih panjang lagi tak? Aku nunggu cerita yang lebih panjang. Itu singkat itu ya Om ya? Oh, berarti memang Elang Seta itu sangat meyakinkan itu ya, sehingga transaksinya nggak butuh panjang-panjang, pertimbangan nggak butuh panjang-panjang gitu ya? Iya, karena saya pun melihat pandangan pertama kita sudah tahu bahwa Elang Seta ini memang kambing yang berkualitas. Jadi dilihat dari kepala, seni, semua seni itu sudah masuk di situ semua. Dari ekor, postur, warna, sudah masuk di situ semua, Mbak. Jadi kita tidak meragukan lagi dari pandangan pertama itu sudah tidak ngelihat ini harga berapa enggak. Yang penting orang yang mau melihara kambing itu yang penting kan rasa dulu. Kita rasakan, kita pandang itu enak, kita seneng, ya kita langsung beli. Berapapun harganya kita tetap. Karena memang seni itu tidak terukur, Pak. Betul ya, Mbak ya? Ya. Karena memang seni itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan tenaga dan lain-lain. Karena memang seni itu intinya itu memang dari rasa, dan itu yang dirasakan sama Mbak Ya, Lura. betul. Connect kayaknya ya? Iya. Tentang Elang Seta ini ya? Begitu melihat terus nggak panjang lebar, Nggak nego, panjang lebar. Deal. jadi Iya. Pak Brot yang ngomong. Malah justru Pak Brot ini yang jadi penghalangnya, Mbak. Kenapa tuh cerita ini? Iya. Ceritanya panjang ini kenapa? Kalau Pak Brotnya, kalau Mas Brotnya Mas MD enak. Enggak apa-apa, Mbah, sama aja di kandang panjenengan. Kita sama-sama juga bisa mandang, bisa melihat, bisa buat jantan bareng-bareng. Pak Brotnya yang sulit. Kenapa tuh? Ya, karena saking cintanya sama Elang Seta. Soalnya Pak dia yang Brot rawat. juga cinta, saya pun juga cinta sama sayang sama Elang Seta. Enggak ada, Mbak, sayang ini. Siap. Gimana nggak sayang Pak, orang yang rawat selama 6 bulan aja Pak Brot ini kok. Iya. Memang Iya kan? iya. Sampai tadi nyampe sini nangis terus nangis. Ini tadi mau nangis sebenarnya. Ini diturutin lagi nangis lagi Nangis loh. lagi nggak apa-apa, kita bikin nangis aja sekarang. Tak tinggal semalam tadi tidur situ tadi. Dijemput besok. Enggak apa-apa, ada yang jaga Elang Seta. Tenang, Mbak. Tenang. Siapin kasur ya Pak. Brot, tadi ditanya belum jawab loh, gimana perasaannya? Perasaannya gimana Ya, Pak Brot? perasaannya piye ya, Mas? Ini ya kayak gitulah. Kayak gitu tuh gimana Ini Pak? dari tadi nggak menjawab kayaknya ya. Ada yang kayaknya masih belum ikhlas ya. Belum ikhlas kayaknya ya. Tapi enggak Harus boleh, ikhlas. nih, harus ikhlas. Kalau ikhlas banget, Iya. ikhlas banget. Tapi Cuman Cuman nggak ada cumannya juga nggak ada tapinya. Ya memang jalannya sudah seperti Oh, ini. Mungkin terharunya Pak Brot ini bisa saya simpulkan, Pak. Kesimpulannya, Elang Seta setelah lepas dari kandang akhirnya kembali ke kandang juga, karena notabene Mbak Lura itu adalah rekan lamanya Pak Brot itu sendiri. Nggih mboten Mbak Lura? Betul. Nah, itu mungkin. Jadi merasakan terharu. jadi Terharu, seneng. Yang lainnya buah apa itu, Pak? Campur aduk. Memang jadi sebenarnya dari Pak Bert ini ada perasaan personal atau nilai sentimental ini kayaknya dalam transaksi musim panas kali ini, perpindahan pemain. tapi itu sebetulnya cuma
bahasa-bahasa canda aja Mbak. Tapi jujur kalau di Elang Seta di sini Pak Udi pun juga pasti saya yakin ikhlas, karena saya bisa kayak gini karena juga dukungan dari beliau. Ini jujur, saya tidak buka rahasia. Itu geladakan itu, yang namanya geladakan itu. Dulu itu kan saya bikin lincah. Dulu tidak semacam ini. Dulu kandang saya pas jenengan melihat memang wes sangat buruk sekali. Akhirnya sama Pak Brod ini dipoles. Ini yang bikin kandang Juga, Pak. Pak Udi juga. Pak Jadi Budi saya itu. bisa kayak ya. gini karena dukungan beliau. Sedangkan Pak Hudi memang sama saya tuh memang sangat lebih dekat sama saya. Jadi tanya sama istrinya sama Jun, tidak pernah dipulangin. Tidurnya di sini sama saya. Gitu. Kita berpikir, kita istilahnya gagas lah Mbak. Gimana arahnya ke depan ini kita bisa berubah. Ya namanya orang itu kan pasti punya cita-cita pengen sukses. Tapi sukses itu untuk menuju yang sempurna itu mesti melewati tahapan-tahapan proses. Betul Mbak, dulu kandang saya jelek. Kandang saya pun saya bersyukur kayak semacam ini, saya anggap ini sudah bagus daripada yang kemarin. Ini. Tidurnya di situ dulu. Lah, setelah ini saya punya pandangan, punya gagasan ke depan pengen berubah, saya berubah. Ini tak kasih kamar mandi, ini tak kasih kamar, ini tempat duduk. Kandang sudah berubah. Tapi Pak Brad pun akhirnya jarang ke tempat saya ini. Akhirnya sama Mas Brod, Mas MD, sama saja. Jadi akhirnya tambah personil juga Mbak Lurah. Ada Mas Brod, ada Mas MD. Jadi Elang Seta kalau menurut saya, menurut gambarannya Mas MD sama Mas Pak Udi ini sama saja. Di sana di sini sama saja. Iya. Jadi Ferit sudah cukup dengar alasan, latar belakang dan keyakinan dari Mbak Lura untuk membawa Elang Seta ke sini. Sekarang Ferit mau tanya Om Majid, Om, yakin ya Om ya? Yakin ya? Kayaknya Om Majid ya. Saya pribadi saya percaya dengan adanya Elang Seta di sini pasti akan lebih baik dan akan lebih bermanfaat. Ya. Amin, Pak. Amin. 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 Iya. Jadi udah ya Pak ya, Wes, sudah ikhlas. wes kan tutup aja. Mau lanjut mojok kayak adik. Prestasi itu loh. Iya. Oh iya, dari tadi kita udah ngobrol nih, tapi di belakang kita ternyata banyak banget nih Oh, piala iya. gini kan. Banyak loh pialanya. Dari tahun Iya. Yang paling terbaru ini yang mana ya Pak ya? Yang piala yang mungkin baru-baru ini gitu. ini nih piala nasional, open dan lokal ya Pak ya. Iya. Iya. Jadi satu ya Iya. Pak. Ya, open, lokal, semua jadi satu. Ya, kalau ngomongin piala, Mbak, ini saya pelihara kambing itu kan mulai 2014. Jadi sudah kontes. Belum, kalau 2014 kita belum kontes. Karena kita, ya nyun sewu, kita melihat harga kambing ini memang posisi saya sebagai pemula memang silau banget. Kita punya gambaran, nanti kalau kita beli mahal gimana jualnya. Kadang-kadang pemula kan berpikirnya semacam itu. Nah, saya pun juga melihara kambing 2014 itu cuma konsepnya itu cuma breeding ternak. Kita mau beli kambing kontes kayak Elang Seta ini, kita sudah ndak merasa ndak kuat gitu loh. Jadi kita memang mulai dari betul-betul dari bawah. Saya yakin suatu saat dengan ketelatenan saya, dengan kesabarannya saya didukung sama istri saya. Betul Mbak, saya melihara kambing dulu belum ada yang bantu di kandang. Itu saya pagi itu bangun tidur nyapu, terus yang meresin kambing istri saya, yang ngasih minum cempenya istri saya. Yang meres apa itu Mbak? Yang meres saya. Itu dari 2014. Jadi itu semua dukungan dari istri saya sama keluarga saya, sama anak saya, termasuk ini adik saya. Di sini anak saya satu, tapi yang bantu, yang ikut saya sini ada 3 Mas Majid. Itu kalau di saudara itu apa ya, misanan ya, sepupu ya, atau bapaknya kan sudah pada tinggal semua. Akhirnya saya masuk di sini. Jadi ya adik saya juga sepupu saya di sini, bantu saya di sini. Jadi saya yakin di situ Mbak, kita breeding kita arahnya anaknya yang masuk ke kontes. Alhamdulillah setiap kali kontes kita ikut kontes
alhamdulillah dari hasil breedingan saya ini pasti nyantol, pasti dapat ya juara, dapat piala ini. Nah, dari konsepan saya breeding, Mbak, ada konsepan dari saya breeding. Setelah kambing itu kita kawinkan, bunting, terus lahiran, kita kita pisah. Kita pisah dari induknya. Jadi kita pisah dari induknya, anaknya itu kita kasih box sendiri. Jadi tidak kita ikutin. Nah, jadi di situ setiap kali nyusu, cempenya itu anakannya itu dikasih dot. Ya, kasih dot. Nah, nanti kalau seandainya cempenya itu laku dan susunya kan masih ada toh. Nah, kita olah, Mbak. Ternyata susu kambing itu kita melihara kambing itu sangat untung besar sekali. Manfaatnya juga besar sekali. Jadi ini Mbah manfaatnya. Nah, termasuk ini. Ini ternyata dari susu kambing kita minum ori juga enak. Kita olah jadi susu rasa bermacam-macam aneka rasa, stroberi, melon, coklat semua ada. Nah, ini monggo, Mbak Erin. Ya, itu es krim. Nah, ini es krim. Mana coklat? Ini stroberi. Ini Coklat. ini hasil kreativitasnya Bulura ya. Iya, ini kita olah. Nah, kita biasa kita paketi. Itu ada yang paket hemat juga ada. Nanti kita pemasarannya di sekolah-sekolah Mas MD itu. Oh, ya ini kan coklat. Iya. Kalau ini Iya. apa ini buluran? Itu melon. Melon. Oh, Ya, rasa melon. yang kecil-kecil ya. Iya. Penasaran deh kayaknya. Rasa melon, rasa Ada yang coklat. gede juga sih sebenarnya. Nih, jadi ternyata manfaatnya banyak sekali. Kita olah, kita pasarkan, dan kita pun saya Mbak Lurah di desa, kita ngabdi di desa sini, akhirnya kita tularkan ilmu kita, Mas. Jadi kambing itu enggak cuma diambil anakannya atau dagingnya, ternyata diambil susunya, ternyata manfaatnya banyak sekali. Dan sebelum Mbak, sebelum adanya COVID ini sering tempatnya Mbah Lurah ini untuk edukasi. Edukasi. Jadi yang masuk sini TK, PAUD, SD masuk sini. Berarti Masuk di sini sini. bisa jadi tempat tujuan atau tempat wisata Iya. juga malah jadi sekali. Insya Allah gitu. Observasi. Ya. Ini hall ini Oh, ada hall. kalau kemarin belum ada COVID, itu kita untuk tempat belajar dari mulai pengelolaan susu. Jadi yang kita ajari itu tidak cuma dari ibu-ibu, dari ibu guru atau dari ibu-ibunya yang datang ke sini, ternyata dari anak kecil. iya, Dari anak-anak yang dari warga setempat, warga desa Kunjang sini, dari Ibu PKK, semua yang mau ikut belajar, monggo kita persilahkan. Karena apa? Ternyata manfaatnya besar. Kita ngasih melihara kambing 5, kita ambil susunya. Kalau setiap harinya itu keluar 1 literan ya Mbak, padahal ini bisa lebih dari 1 liter. Kalau diambil 1 literan, kalau punya kambing 5 ekor, ini sudah punya 5 liter. 5 liter 1 liternya kalau kita olah dari paket hemat, ini bisa jadi 70 cup. Kalau 1 cupnya itu dijual 2.000, Iya, berarti kebayang ya. bisa jadi 140. 1 liternya. 1 liternya. Itu 1 liter. Satu Ini ada liter. berapa indukan di sini? Justru itu Mbak. Jadi kita melihara kambing itu tidak ada ruginya sama sekali. Kita tidak usah mikir ini harganya berapa, tidak usah mikir. Yang penting kita beli, kita pelihara, kita beli kontes ini, nanti anakannya yang keluar itu ngarah kontes juga mahal, diambil susunya kita olah juga menghasilkan mahal. Kalau seandainya sudah akhir, sudah tidak kepake, dijual dagingnya juga mahal. Jadi manfaatnya kambing itu sangat besar sekali. Jos, ya. Luar biasa banget ya. Luar biasa ya. Iya. Pengalaman. Ini saking sering minumnya susu Mbak Lurah jadi gemuk. Dulu Mbak Lurah bagus. Nah, ini. Dulu Mbak Lurah seperti Pak Iya, Bro ya. seperti Pak Bro. Dulu tapi ya gantengan saja. Dulu dan sekarang Kenceng masih banget ada. senyumnya. Kencang. Wah, ya. Seru. Ya, tadi kita udah cerita-cerita, sudah dijelaskan dengan jelas juga memiliki perjalanan, memiliki Pengalaman ya. kandang, berkarir di dunia kambing, dan jelas-jelas bentuknya di sini ada es krim, ada susu, kayaknya ada aja ya yang bisa diproduksi dari kambing itu ya. Ya, jadi bagi kalian yang berminat
untuk misalnya kayak peranakannya dengan pilihan induk yang luar biasa tadi ada banyak, terus juga penasaran sama pejantan-pejantan jagoannya dari Mbak Lurah Farm ini, bisa langsung kontak ke mana Mbak Lurah? Ke Mah bilang Ke Mbah Lurah Farm dengan nomor telepon 081 217 281 080. Itu nanti nomornya bisa dicek di deskripsi. Dan untuk alamatnya? Di alamatnya Dusun Beranggahan, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri. Sip di Kediri. Iya. Bagi kalian yang mau langsung ke sini, terbuka pintu Barangkali ya. ada yang Saya- 24 jam. Barangkali udah ada yang inden, Mbah saya inden anaknya Langseta. Siap. Siap. Nanti Mbak Lurah cetakkan. Karena Mbak Lurah ini rajanya cetak. Jasa cetak peranakan Cetak. yang mau booking gitu ya Om ya. Indukannya aja udah disiapin banyak banget Iya. ya Mbak. Iya, ini nanti kita pasti kalau punya rezeki kita tambah indukan lagi. Amin. Nanti. Amin. Amin. Ya dari tadi aku udah tanya banyak, kamu mau tanya lagi nggak? Enggak, udah cukup. Aku ada satu lagi pertanyaan, saya ada pertanyaan lagi nih. Terakhir, sudah cerita-cerita perjalanan, kesan untuk atau petuah-petuah untuk para pemula yang tertarik sama cerita-ceritanya Mbak Lurah tadi itu apa tuh? Oh iya, makasih Marin. Saya pesan sama teman-teman yang di luar sana, bagi pemula yang mau pengen beternak kambing etawa, jangan ragu dan jangan bimbang, tetap semangat. Jadi suatu proses untuk menuju kesempurnaan itu mesti melewati tahapan-tahapan. Jadi kita harus telaten dan harus sabar. Contohnya saya yang tadi saya bilang sama Mbak Erin, kita beli kambing bagus itu ndak harus kita beli langsung ambil kantong langsung beli, ndak. Nggak gitu Kita ya? beli kambing yang luwes, yang biasa, tapi dengan ketelatenan saya sama istri saya, dengan kesabaran saya, akhirnya itu kambing yang jelek pun bisa berkembang dan kita jual, kita alihkan ke kambing seni. Jadi kita melewati proses-proses tahapan. Jadi tidak sebegitu gampang. Jadi tetap semangat dan jangan ragu. Saya pesan jangan ragu. Saya beli mahal mau dijual kemana? Jangan. Kita tetap. Sekarang pasarnya enak juga kok. Kita ada HP, ada Sosial media. iya, kan? sosial media enak. Kita posting, saya rasa itu sudah yang melihat banyak. Nanti kita langsung kita inbox, kita itu yang terjadi segitu Mbak. Jadi saya pesan semua pemula tetap semangat. Yes. Oke. Contoh dari transaksi Langseta juga berawal dari komen Facebook loh ya Iya. tadi ya. Iya. Itu buktinya. Ya, berarti jangan ragu, jangan bimbang, tetap semangat gitu ya. Iya. Untuk para pemula. Ya. Siap. Asik ketuanya. Ya udah kayaknya cukup dulu untuk kita ngobrol-ngobrolnya. Mbak Lurah, Bu Lurah, terima kasih Sama-sama. banyak. Sama-sama, Kita Mbak. sudah disambut seperti ini. Untuk Langsetanya sekali lagi titip mungkin ya. Kalau Ferin yang biasa ngelihat di kandangnya Pak Brod, sekarang sudah tidak bisa melihat lagi. Kita dari MD Project, kita pamit dulu. Untuk next, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. MD Project. See you guys next video. Bye.